Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin di Masjid Darul Ikhlas, Darul Ihsan, Geger Kalong, Bandung. Juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, pendengar Radio Roja Cilengsi, Radio Roja Bandung, Al-Bayan Cianjur, juga pendengar di Lampung, di Tanjung Pinang, Pontianak, Berau, pendengar Radio Rai Padang, dan para pendengar radio lainnya yang ikut menyiarkan siaran ini di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Kemarin kita sudah selesai membahas bab orang yang mentaati para ulama dan para umara dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kita teruskan ke bab selanjutnya yang judul bab ini oleh muallif dicantumkan sebuah ayat surah An-Nisa ayat 60. Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu asyaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan, tidak melihat orang yang menyangka bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada Rasul sebelum kamu, tapi mereka ingin berhukum kepada hukum taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut itu, dan setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Bab ini mengandung hubungan yang sangat kuat dengan bab sebelumnya, karena di bab sebelumnya diterangkan
hukum orang yang mentaati ulama dan umara dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Itu haram, itu terlarang, sebagaimana sudah diterangkan pada bab yang lalu. Dan dalam bab ini diterangkan tentang pengingkaran Allah terhadap orang yang ingin berhukum dengan hukum taghut, tapi mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini diingkari. Dan muallif rahimahullah membahas 4 ayat di dalam bab ini. Ayat pertama adalah ayat yang baru saja kita bacakan, ayat ke-60 dari surah An-Nisa. Allah berfirman, alam tara. Alam, huruf alifnya itu disebut huruf istifham. Bahasa kitanya istifham itu kata tanya. Huruf istifham di sini mengandung 2 maksud atau 2 makna. Pertama littaqrir, kedua litta'ajub. Littaqrir itu untuk menetapkan, untuk mengukuhkan begitulah perbuatan mereka. Ta'ajub sudah menjadi bahasa kita, takjub. Maknanya apa? Heran, merasa aneh. Ada ya orang kayak gitu. Itulah ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi ingin menerapkan hukum taghut. Ada ya yang kayak gitu, aneh gitu. Ini makna lita'anjub ya. Dan khitab atau lawan bicara dari ayat ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam tara, apakah kamu, hai Muhammad, tidak memperhatikan, tidak melihat orang yang ngaku beriman tapi ingin berhukum kepada hukum taghut? Ayat ini ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan alam tara ilal ladzina amanu bima unzila ilaika. Tidak begitu. Tidakkah engkau perhatikan orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu? Tidak begitu, tapi alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu billahi annahum amanu bima unzila ilaika. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menyangka, mengaku mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu? Jadi Allah mengatakan orang-orang yang menyangka dirinya beriman hanya sangkaan, hanya pengakuan, tapi pengakuannya dusta, pengakuannya bohong, pengakuannya itu palsu, imitasi. Pengakuannya itu gombal, tidak sesuai dengan kelakuannya, tingkah lakunya, sikapnya, amal-amalnya. Adapun yang diturunkan kepada engkau, hai Muhammad, ada 2, yaitu kitab dan hikmah. Kitab maksudnya Al-Quran, hikmah maksudnya sunnah. Allah berfirman dalam An-Nisa 113, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah telah menurunkan kepada engkau, hai Muhammad, kitab dan hikmah. Kitab artinya Al-Quran, hikmah maknanya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis Nabi SAW yang juga sama-sama bernilai wahyu. Al-Quran wahyu, sunnah juga wahyu. Karena Nabi tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, dari perasaan, dari fikiran pribadinya. Semua yang dikatakannya itu wahyu. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang diungkapkannya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Beliau pun bersabda, utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberi Al-Qur'an dan telah diberikan yang semisal Al-Qur'an beserta Al-Qur'an. Telah diberi Qur'an dan hal lain yang semisal Al-Qur'an, sama-sama bernilai wahyu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan maksud dari yang semisal Al-Qur'an itu adalah sunnah, adalah hadis Nabi SAW. Dan Al-Qur'an menyebut dengan sebutan hikmah. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah telah menurunkan kepada engkau hai Muhammad kitab, yaitu Al-Qur'an dan hikmah. Inilah dua hal yang oleh Allah diturunkan kepada Nabi SAW. Orang tadi menganggap beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu beriman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengakuannya demikian, tapi walakin af'aluhum tukadzibu aqwalahum. Perbuatan mereka mendustakan ucapan mereka. Ucapan mereka beriman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, perbuatan mereka membatalkan ucapannya karena ingin berhukum dengan hukum taghut, bukan dengan hukum Allah, juga bukan dengan hukum Rasulnya alaihi salatu wassalam. Adapun makna taghut, taghut itu di dalam bahasa Arab disebut sigah mubalaghah. Sigat mubalaghah dari tughyan. Tughyan itu kesesatan. Sesuatu yang benar-benar sesat, sesuatu yang sangat benar-benar menyimpang, itulah yang disebut dengan taghut. Dan di dalam taghut, di dalam makna taghut terkandung i'tida dan baghyu. I'tida itu perbuatan aniaya kepada pihak lain. Al-baghyu itu perbuatan kezaliman kepada orang lain. Dan yang dimaksud dengan taghut di dalam ayat ini adalah kullu hukmin khalafa hukmallahi wa rasulih. Seluruh hukum yang menyimpang dari hukum Allah dan Rasulnya. Wa kullu hakimin yahkumu bighairi ma anzalallahu ala rasulih. Dan seluruh hakim yang menghukumi dengan hukum yang bukan yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Itulah yang dimaksud dengan taghut di dalam ayat ini. Akan tapi makna taghut yang umum, makna taghut yang lebih global dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kullu ma tajawazal 'abdu bihi haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan taghut secara umum maknanya adalah segala sesuatu perbuatan hamba yang melewati batas, baik dalam hal beribadah, melewati batas kepada yang diibadati atau yang diikuti atau yang ditaati, itu adalah taghut. Segala sesuatu yang diibadati, yang ditaati, yang diikuti secara berlebih-lebihan dan dia ridha. Ditaati, diibadati dan diikuti. Adapun kalau orang yang ditaati, diibadati, diikuti secara berlebih-lebihan tersebut tidak ridha, maka dia bukan taghut. Kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Segala sesuatu yang diibadati selain Allah dan dia ridha, itu taghut. Adapun kalau dia tidak ridha, ya bukan taghut. Ada enggak orang diibadati oleh manusia tapi dia tidak ridha?
Ada banyak. Contohnya siapa? Nabi Isa diibadati oleh orang-orang Nasrani tapi pasti beliau tidak ridha. Uzair diibadati oleh orang-orang Yahudi tapi pasti beliau tidak ridha. Malaikat ada enggak yang menyembah? Ada, tapi pasti malaikat tidak ridha. Nabi Muhammad SAW ada enggak yang menyembahnya? Ada. Jangankan ketika hidup, setelah mati ada enggak yang sujud ke kuburannya? Ada. Tapi pasti beliau tidak ridha dan melarang perbuatan tersebut. Maka mereka bukanlah taghut. Jadi kalau orang yang diikuti secara berlebih-lebihan, ditaati secara berlebih-lebihan baik dalam hal yang salah ataupun yang benar, tetap diikuti dan dia ridha dengan hal itu, maka dialah taghut. Jadi orang tadi mengklaim, mengaku beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi ingin berhukum kepada taghut, wa qad umiru ayakfuru bih. Padahal mereka itu diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Tidak boleh taghut ini diimani, tidak boleh taghut itu diikuti, ditaati, tapi wajib diingkari, dikufuri. Siapa yang mengingkari taghut, dia sudah memiliki separuh dari tauhid. Karena di dalam kufur kepada taghut terkandung nafi. Nafi itu menidakkan, menolak sesembahan lain selain Allah. Separuh tauhid sudah dia miliki dan separuhnya lagi apa? Itsbat. Itsbat itu menetapkan Allah satu-satunya ilah. La ilaha illallah. La ilaha itu nafi. Illallah itu itsbat. La ilaha illallah wajib ada dua-duanya. Ya nafi ya itsbat. Kufur kepada taghut adalah nafi dan itu separuh dari tauhid. Satu paruhnya lagi adalah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Siapa orang yang kufur kepada taghut, la ilaha, tidak ada sesembahan, ya, tidak ada yang harus diibadati. Kufur kepada semua sesembahan lain, kufur kepada semua taghut. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, illallah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang itu telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat. Al urwatul wuthqa maknanya kalimatut tauhid. Jadi wajib kufur kepada taghut, bukan diimani, bukan mengambil taghut sebagai sumber hukum. Makanya Allah menyatakan wa qad umiru ayakfuru bih. Mereka sudah diperintahkan untuk mengkufuri taghut itu dengan perintah yang gamblang, perintah yang jelas, perintah yang tidak mengandung kesamaran atau keraguan-raguan. Oleh karena itu, siapa orang yang ingin berhukum dengan hukum taghut, berarti orang itu berhukum atas dasar basirah. Basirah itu ilmu, ya, tahu ini jelas, gamblang, terlarang, haram, enggak bagus. Yang bagus itu hukum Allah dan Rasul, tapi dia kekeh ingin menerapkan hukum taghut tersebut. Allah menegaskan di akhir ayat ini, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Maknanya yuqi'uhum fid dhalalil ba'id anil haqq. Syaitan ingin menjerumuskan mereka kepada kesesatan yang jauh dari kebenaran. Disebut kesesatan yang jauh, maknanya adalah syaitan menggiring mereka kepada kesesatan itu secara tadarruj, secara bertahap, tidak sekaligus.
sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, step by step, tidak langsung. Karena kalau manusia diajak kepada kesesatan secara langsung, mereka akan menolak. Karena apa? Karena terlalu ekstrimnya perbedaan dari iman kepada kesesatan, dari iman langsung sesat, mereka berat. Tapi dengan cara bertahap, sedikit demi sedikit, nggak kerasa kan? Nggak kerasa, lama-lama, ternyata kesesatannya sudah jauh dari kebenaran. Dan ayat ini mengisyaratkan salah satu strategi setan di dalam menyesatkan manusia adalah bitadarruj, secara bertahap, sedikit demi sedikit, tidak langsung sekaligus. Sehingga berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, faqauluhu ba'idan ay laisa qariban lakin bitadrij syai'an fa syai'an hatta yuqi'ahum fid dhalalil ba'id. Makna kesesatan yang jauh maksudnya bukan kesesatan yang dekat, yang segera, enggak, tapi dengan bertahap sedikit demi sedikit. Tanpa terasa selangkah sudah menyimpang, 2 langkah, 3 langkah, lama-lama 1000 langkah baru sadar, kesesatan kita sudah sangat jauh dari jalan yang benar. Ayat selanjutnya dari ayat tadi, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli. Dan apabila dikatakan kepada mereka yang tadi itu, yang ngaku beriman tapi ingin berhukum kepada hukum tagut, yuk mari kita menuju apa yang Allah turunkan dan menuju kepada Rasulnya, menuju kepada apa yang Allah turunkan, menuju Al-Quran. Yuk kita pelajari Al-Quran, perdalam, yakini, hayati, aplikasikan, wujudkan, amalkan dalam keseharian. Dan yuk kita kembali kepada Rasulnya selama beliau masih hidup, langsung kepada pribadi beliau, dan setelah meninggal kembali kepada sunnahnya. Yuk kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa respon mereka? Allah menyatakan, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Engkau akan melihat orang-orang munafik akan berpaling dari dirimu dengan sebenar-benarnya. Mereka kan awalnya mengklaim saya beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi realisasinya, kenyataannya, perwujudannya mereka ingin berhukum dengan hukum tagut. Lalu kita ajak yuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka berpaling dengan sebenar-benarnya. Ya, yasudduna anka sududa, maknanya yu'riduna anka i'rada. Mereka berpaling dari dirimu dengan sebenar-benarnya. Allah menyatakan ra'aital munafiqin. Disebut engkau melihat orang-orang munafik itu. Di awal ayat tidak disebut orang munafik. Di ayat yang ke-60 tadi Allah menyatakan, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang ngaku dirinya beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah tapi ingin berhukum kepada hukum tagut. Disebut orang-orang secara umum, ya. Disamarkan orang-orang itu siapa. Di ayat berikutnya disebutkan ra'aital munafiqin, engkau melihat orang munafik itu. Nah, di jumlah dijelaskan. Awalnya disamarkan, pada tahap berikutnya dijelaskan bahwa itu orang-orang munafik. Kenapa tidak dijelaskan dari awal? Apakah engkau tidak melihat orang-orang munafik yang mengaku beriman tapi ingin berhukum kepada tagut? Tidak dijelaskan dari awal lafaz munafiknya, enggak.
Di awal dijelaskannya secara umum. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang ngaku beriman tapi berhukum kepada tagut? Dijelaskannya umum, tidak diterangkan bahwa mereka munafik, tapi di tahap berikutnya disebut munafik. Ada hikmah di dalam hal tersebut. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, idharun fi mawdi'il idmar li thalathi fawaid. Menjelaskan status mereka setelah tadinya menyamarkan itu ada 3 faidah. Ada 3 maksud. Apa 3 maksud, 3 faidah yang terkandung di dalam hal tadi? Pertama, anna haula'il ladzina yaz'umunal iman kanu munafiqin. Faidah pertama, bahwa orang tadi, orang yang mengaku beriman kepada Quran Sunnah tapi ingin berhukum dengan hukum tagut itu orang munafik. Itu faidah pertama. Faidah yang kedua, anna hadza la yasduru illa min munafiq li'annal mu'mina haqqan la budda ayyan qada li amrillahi wa rasulih biduni sudud. Kedua, bahwa perbuatan tersebut, perbuatan itu ngaku iman tapi ingin berhukum dengan hukum tagut, perbuatan tersebut tidak mungkin lahir kecuali dari diri orang munafik. Tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang munafik, karena orang mukmin yang sebenar-benarnya pasti akan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya tanpa ingkar, tanpa berpaling, tanpa menghendaki hukum yang lain selain hukum Allah dan Rasulnya. Orang mukmin akan begitu. Sehingga apabila ada orang yang ngaku iman tapi kelakuannya bertolak belakang dengan ungkapannya, itu pasti munafik itu. Itu faidah kedua. Faidah ketiga, at-tanbih. Wanti-wanti, warning, peringatan, ya. Karena apa? Li'annal kalam idza kana ala nusqin wahid qad yaghfil insan anhu fa idza taghayyara hasala lahul intibah. Kenapa yang ketiga ini tanbih, warning, peringatan, wanti-wanti agar kita waspada? Karena kalau satu kalimat diungkapkan hanya dengan satu redaksi saja, satu susunan kalimat saja, kadang-kadang mereka lalai. Tapi kalau diungkapkan dengan susunan kalimat yang berbeda tapi maknanya sama, barulah ada memberikan perhatian yang lebih. Seperti tadi, orang yang mengaku iman kepada Quran Sunnah tapi berhukum kepada hukum tagut. Itu ungkapan yang pertama. Ungkapan yang kedua, itulah munafik. Munafik dengan ungkapan beriman kepada Quran Sunnah tapi berhukum kepada tagut sama maknanya. Tapi susunan redaksinya yang berbeda. Kalimat untuk pengungkapannya yang berbeda, tapi maknanya sama. Perbedaan cara mengungkapkan untuk satu makna yang sama itu memberikan nilai lebih. Salah satu di antara nilai lebihnya adalah at-tanbih. Kita menjadi lebih waspada. Kita menjadi lebih hati-hati terhadap hal yang demikian. Itu ayat yang pertama. Lalu Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya terhadap ayat yang berikutnya. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Maka bagaimanakah apabila mereka ditimpa musibah
karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dosa-dosanya berupa tadi, berupa ngaku beriman tapi berhukum kepada taghut, berupa berpaling dari ajakan kembali kepada Quran Sunnah, berpaling mereka, itu dosa-dosa. Lalu karena dosa itu mereka diazab oleh Allah, ditimpa musibah. Allah menyatakan bagaimana apabila mereka ditimpa musibah. Bima qaddamat aydihim, karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Tsumma ja'uka, terus datang kepadamu hai Muhammad. Dengan adanya musibah membuktikan mereka salah, keliru, sesat gitulah. Nah, setelah diazab, dapat musibah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahlifuna billah. Mereka bersumpah kepada Allah, in aradna illa ihsana wa taufiqa. Mereka tidak menginginkan apapun dengan kesalahan mereka kemarin, kecuali hanya menginginkan kebaikan dan taufiq, menyatukan. Niat mereka baik, niatnya bagus, caranya apa? Keliru, salah. Nanti kenapa niatnya baik tapi caranya keliru, bentuk yang kelirunya itu apa, nanti kita lebih jauh kita akan jelaskan. Nah, jadi mereka berdalih, maksud kita sih baik, ya. Apa maksudnya? Ihsana wa taufiqa. Ingin kebaikan, berbuat baik dan ingin menyatukan. Yang dimaksud menyatukan di sini nanti menyatukan konsep hidup Yahudi, Nasrani atau Ahlul Kitab dengan Islam. Itu orang munafik tuh. Mereka tidak mau bermusuhan dengan kedua belah pihak. Kepada kaum muslimin tidak mau bermusuhan, kepada orang kafir enggak mau bermusuhan, di tengah-tengah tuh. Dengan dalih ingin menyatukan dua konsep yang bertolak belakang ini gitu ya. Makanya ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Niat yang baik wajib dicapai dengan cara yang baik pula. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik, caranya harus baik. Lafaz fa kaifa disebutnya huruf istifham lagi. Fa kaifa itu kan kata tanya, maka bagaimanakah? Dalam bahasa kita apa? Kata tanya. Dalam bahasa Arab disebut istifham. Istifham di sini maknanya sama dengan yang tadi, takrir dan ta'ajub. Mengukuhkan betul mereka perbuatan demikian, dan ta'ajub merasa aneh, ada ya orang kayak gitu. Sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas keliru, sesat dan menyimpang, sudah jelas-jelas diazab oleh Allah berupa musibah, masih berapologi, masih berargumentasi, masih mencari pembenaran. Niat kita sih baik, bagus gitu kan gitu. Aneh ada orang yang kayak begitu. Dan orang yang bertipikal kayak begini di zaman sekarang ada tidak? Banyak. Ingin menyatukan manhaj yang hak ini dengan manhaj yang menyimpang, gak perlu berantem begitu, satukan. Ada yang seperti itu banyak. Huruf istifham di sini lita'ajub. Maknanya adalah kaifa haluhum idza asabahatum musibah, wal musibatu huna tasmul musibah asy-syar'iyyah wa dunyawiyah li adami tadadil maknayain. Maknanya adalah bagaimana sih keadaan mereka setelah ditimpa musibah akibat kesalahan mereka. Dan musibah di sini mencakup musibah syar'i dan musibah dunia. Dan kedua-duanya tidak bertolak belakang. Dua-duanya musibah, musibah agama musibah, musibah dunia juga musibah. Contoh musibah agama yaitu kesesatan, kebid'ahan, ya. Adapun musibah duniawiyah seperti kefakiran, kemiskinan, penyakit, seluruh kerugian
yang sifatnya duniawi itu musibah, maka ketika ditimpa musibah dunia, orang-orang munafik tadi datang kepada Nabi SAW lalu curhat. Mereka berkata, asobatna hadhil musibah wa nahnu ma aradna illa al-ihsana wa taufiqa. Kenapa sih musibah ini menimpa saya, menimpa kami, padahal kami tidak bermaksud apapun dengan perbuatan kami kecuali hanya ingin berbuat ihsan dan taufik. Taufik itu artinya menyatukan dua konsep yang dianut oleh dua komunitas masyarakat yang berbeda, komunitas muslimin dan komunitas kufar. Kita ingin menyatukan dua konsep ini, kan baik ya. Tapi kenapa maksud baik ini mendatangkan musibah? Musibah dunia berupa kefakiran, berupa penyakit, berupa kemarau yang panjang. Yang efek dari kemarau ini berdampak besar dalam kehidupan berekonomi masyarakat saat itu. Menjadi susah sandang pangan, menjadi harga-harga naik mahal dan seterusnya. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah ma'aradna illal ihsana wa taufiqa. Wahai Rasulullah, kita tidak menginginkan apapun dengan perbuatan kita ini kecuali berbuat baik dan ingin menyatukan. Allahu Azza wa Jalla menyatakan ditimpanya mereka dengan musibah bima qaddamat aidihim. Makna bima qaddamat aidihim karena sebab dosa-dosa mereka. Huruf bi di dalam bima disebutnya bi lisababiyah. Bi dengan makna sebab, ya. Ma bima disebutnya isim mausul. Qaddamat disebutnya silah mausul. Sehingga makna bima qaddamat karena sebab apa-apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Tangan mewakili seluruh anggota badannya. Tapi maknanya tidak hanya yang dilakukan oleh tangan, tapi yang dilakukan oleh seluruh anggota badan, termasuk lisannya, termasuk apa langkah-langkah kakinya. Sehingga makna bima qaddamat aidihim karena sebab perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh seluruh anggota badan mereka. In aradna illa ihsana wa taufiqa. Mereka berkata, kita tidak menginginkan apapun dengan semua yang kita lakukan kecuali ihsanan. Ihsanan itu ingin berbuat baik. Wa taufiqa bainal mu'minina wal kafirin wa baina tariqil kufri wa tariqil iman. Kita ingin menyatukan antara mukminin dan kafirin. Kita ingin menyatukan antara konsep hidup kufur dengan konsep hidup iman. Makanya mereka menyatakan namshi ma'akum wa namshi ma'ahum. Kami bergaul dengan kalian, kami juga bergaul dengan mereka, dengan orang-orang kafir. Wa hadhi halul munafiqin. Inilah keadaan orang-orang munafik. Mereka in aradna illa an nuhsinal manhaj wal maslak ma haula wa haulai wa nuwafiq baina tarfain. Mereka mengatakan kita ingin berbuat baik kepada semua pihak. Kita menyatukan dua manhaj ini, dua konsep hidup ini, dua tuntunan hidup ini agar akur ke sana, akur ke sini. Kita ingin menyatukan kedua komunitas yang saling bertolak belakang ini. Itu sama saja dengan menyatukan air dengan api. Kalau ada air, api bagaimana? Padam. Kalau ada api, apinya gede, airnya sedikit, apa yang terjadi? Maka si air itu akan saat, kata orang Sunda, saatnya akan kering, menguap gitu ya.
Ya mungkin bisa bersatu antara iman dan kufur, antara hak dan batil. Tidak mungkin. Tapi mereka ingin menyatukan. Mereka lah orang-orang munafik. Apa pernyataan Allah Azza wa Jalla tentang mereka? Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka lah orang-orang yang Allah telah mengetahui isi-isi hati mereka. Allah tahu mereka munafik. Allah tahu di dalam diri mereka ada makar. Allah tahu di dalam hati mereka ada pengkhianatan. Karena Allah itu Allamul Ghuyub. Allah itu apa? Maha mengetahui semua perkara yang gaib. Termasuk di antara yang gaib adalah isi hati manusia. Allah tahu. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat yang ke-16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Bisikan hati, orang Sunda bilang gerentes hati manusia Allah uninga. Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan hati manusia, yang mengatur, yang membolak-balikan hati manusia. Antara manusia dengan Allah, lebih tahu mana tentang isi hati kita? Lebih tahu Allah. Allah lebih tahu isi hati manusia dibanding kita mengetahui isi hati kita. Kita tidak tahu bagaimana isi hati kita ba'da maghrib nanti. Sekarang kan belum maghrib tuh. Sekitar setengah jaman lagi baru masuk maghrib. Kita nggak tahu pada maghrib bagaimana kondisi hati kita. Allah sudah tahu. Karena Allah yang mengatur. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Manusia tidak bisa mengatur hatinya sendiri. Karena antara manusia dengan hatinya oleh Allah disekat, dihalangi, dibikin penghalang sebagaimana firman Allah dalam Al-Anfal 24, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah menyekat, menghalangi, memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Kita dengan hati kita ini oleh Allah dihalangi. Sehingga kita tidak bisa mengatur hati kita sendiri, enggak. Lalu siapa yang mengatur hati kita? Allah. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam, hati-hati manusia berada di antara dua jari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Yang membolak-balikan hati kita Allah, yang merubah-rubah keadaan hati kita Allah, yang membuat kita bersedih atau senang itu Allah, yang membuat kita tertawa ataupun menangis Allah. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dalam surah An-Najm Allah menyatakan wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya dialah Allah yang membuat kamu ini tertawa atau menangis. Kalau Allah ingin membuat kita tertawa, Allah berikan kesenangan, tertawalah kita. Kalau Allah ingin membuat kita menangis, Allah berikan kesedihan, menangislah kita. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi SAW adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang maha pembolak-balik hati manusia, tetapkan hati saya di atas agamamu, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Jadi Allah mengetahui hati setiap hamba, termasuk hati orang-orang munafik yang di dalamnya ada kemunafikan, ada kepura-puraan, di dalamnya ada pengkhianatan, di dalamnya ada makar, ada niat konspirasi dengan orang kafir, dengan pihak-pihak tertentu untuk mencelakai kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla mengetahui hal itu. Sehingga ketika ada orang Arab saat itu ditanya, bima arafta rabbak,
Dengan cara bagaimana engkau mengetahui tentang Tuhanmu? Dia menjawab, apa jawabannya? Binaqdil azaim wa sarbil himam. Dengan dibatalkannya rencana atau tekad dan dipalingkannya, dirubahnya rencana. Kan manusia kadang punya tekad untuk ini, punya rencana untuk itu. Ya, ternyata di tengah jalan tekadnya luntur, hilang, rencananya berubah tanpa apa? Tanpa sebab. Kadang-kadang kita tidak mengetahui sebabnya. Wah, nanti jam sekian saya harus pergi ke sana gitu. Pas waktunya, aduh males, nggak jadi. Akhirnya lebih baik tidur. Akhirnya lebih baik buka laptop. Akhirnya lebih baik buka gadget. Kemudian memainkan jempolnya. Banyak penyebab yang tidak bisa kita prediksi yang membuat rencana kita buyar, tekad kita hilang. Dan siapa yang mengatur semua itu? Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini menunjukkan yang maha pengatur hati setiap manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk penjelasan yang menerangkan Allah tahu hati manusia. Termasuk mengetahui hati orang-orang munafik yang tadi disebutkan. Lalu bagaimana advis Allah, pelajaran Allah, nasihat Allah, perintah Allah kepada kita dalam menghadapi orang-orang munafik tersebut? Allah berfirman, fa'arid anhum, berpalinglah kamu dari mereka, wa'idhum, beri peringatan mereka, beri pelajaran kepada mereka, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, dan katakan kepada mereka ya ucapan yang baligha. Baligha itu yang menyentuh, baligha itu yang memiliki daya sentuh, baligha itu yang berbekas ke dalam hati mereka, ya. Dan makna baligha luas, sebagaimana yang nanti kita akan jelaskan pada hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu karena waktunya tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Ada pertanyaan dari jamaah di sini tentang dugaan Nabi Ibrahim ketika melihat bulan, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Tapi ketika bulan itu hilang esok harinya, lalu apakah ada penafian atau pengingkaran dari Ibrahim? Tentu saja ada. Ibrahim menyatakan, aku tidak suka kepada sesuatu yang hilang. Esoknya muncul matahari, hadza rabbi, hadza akbar, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tapi ketika matahari tenggelam, lalu Nabi Ibrahim menyatakan, aku tidak suka terhadap sesuatu yang tenggelam. Lalu setelah itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyatakan, aku beriman kepada yang menciptakan baik bulan ataupun matahari. Jadi penafian Nabi Ibrahim langsung ketika melihat dua benda besar tadi hilang. Bulan hilang pada siang hari, matahari hilang pada malam hari. Lalu Ibrahim menyatakan, aku tidak suka terhadap sesuatu yang hilang tadi. Itu adalah kalimat yang mengandung makna nafi, menafikan ketuhanan baik bulan ataupun matahari. Wallahu a'lam bissawab. Iya. Ada pertanyaan, mana yang benar? Jawaban apabila ditanya apakah Anda beriman kepada Allah, maka jawabannya apakah amantu billahi insyaallah atau amantu billah saja. Tagening ayaan. Apakah memakai insyaallah ataukah tidak?
Ya, tentang istitsna di dalam pengakuan amantu billah dirinci oleh para ulama. Kalau yang dimaksud dengan istitsna di sana amantu billah adalah insyaallah tersebut maknanya adalah beriman secara usaha maksimal, tetapi kadar kemaksimalan kita ini diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu benar dibolehkan. Tapi kalau istisna atau insyaallah di sana mengungkapkan keraguan-raguan, saya ragu apakah saya ini beriman apa tidak kepada Allah, lalu pakai insyaallah. Kamu iman enggak? Ya imanlah insyaallah. Maka itu terlarang karena di dalamnya mengandung unsur syak atau keraguan-raguan terhadap keimanannya sendiri. Padahal makna iman adalah al-jazim. Makna iman adalah kesungguh-sungguhan. Makna iman adalah kepastian. Sehingga makna akidah seperti yang didefinisikan oleh para ulama adalah al-imanul jazimu billahi wa malaikati ila akhirih la yatatarraqu alaihi syak. Makna akidah adalah beriman dengan keimanan yang jazim, yang kuat, yang pasti kepada rukun iman yang 6 yang tidak bisa ditembus dengan keraguan-raguan. Jadi istisna dalam pengakuan iman kepada Allah dirinci oleh para ulama. Kalau istisna atau menyatakan insyaallah tersebut sebagai ungkapan keraguan-raguan maka tidak boleh, ya. Tapi kalau umpamanya insyaallah tersebut menyerahkan kadar iman kita kepada Allah, maka itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Bertahap. Iya, ada pertanyaan. Tadi disebutkan wa yuridu syaitan ayyudhillahum dhalalan ba'ida. Syaitan ingin menyesatkan manusia dengan kesesatan yang jauh. Ibu-ibu di belakang ini masih ngaji, tanya jawab tuh, jangan dulu ngobrol. Peperihan barudak tuh recet. Da barudak mah bolon keneh. Ibu-ibu mah teu bolon deui atuh. Diam ibu-ibu ya. Iya. Dari ayat tadi ada isyarat bahwa syaitan menyesatkan manusia tidak sekaligus tapi bertahap, step by step, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Bagaimana aplikasinya? Ya, kita pernah jelaskan ini ketika ada pengajian di Cipaganti dulu hari Selasa, membahas tipu daya syaitan. Banyak strategi dan tipu daya syaitan untuk menyesatkan manusia. Salah satunya adalah bitadarruj, dengan cara bertahap, tidak sekaligus disesatkan. Banyak contoh dari hal ini. Di antaranya saya berikan beberapa kisah saat itu. Salah satunya adalah kisah seorang rahib yang sejak muda sampai tua ibadah terus-terusan. Digoda untuk tidak ibadah, tidak tergoda terus. Akhirnya digoda dengan cara lain, secara bertahap, secara bertadarruj. Yaitu ada seorang wanita cantik jelita, gelis nakawan tiwanti, endahna kabina-bina. Ya apa-apa pakai bahasa Sunda, yang lain sudah enggak dengar ya. Ya, dibuat sakit oleh setan. Lalu datangkan tabib, dukun, dokter, semuanya enggak bisa menyembuhkan. Ini kepala suku atau raja dalam satu versi.
Lalu setan datang menjelma menjadi seorang manusia. Tuh di sana ada ahli ibadah, seorang rahib. Bawa ke sana, mudah-mudahan Allah akan menyembuhkan. Dibawa, didoain, diruqyah, sembuh. Dan kesembuhannya rekayasa setan juga. Dibuat sembuh. Pulang. Raja berterima kasih. Ya. Sampai di istananya lagi, dibuat sakit lagi, dibawa lagi. Sehat lagi, pulang, terus bolak-balik dekok seperti itu. Datang setan, sudah simpan saja dulu di sana di rahib sampai sembuh benar, jangan dulu suruh pulang sampai sembuh benar. Itu usulan dan usulan yang masuk akal. Akhirnya sang raja menitipkan putrinya di sana. Awalnya menolak. Tapi karena ini titah raja nggak bisa. Siapa lagi yang bisa menyembuhkan selain dirimu? Iya, kamu ahli ibadah, orang soleh, percaya nggak ngapa-ngapain. Nah, mulailah tinggal di sana. Mulailah godaan itu setahap demi setahap. Versi lain ini bukan raja, tapi 3 orang Bani Israel yang diwajibkan perang, tapi punya seorang adik perempuan yang cantik. Kalau ditinggal perang, adiknya bahaya. Dibawa lebih berbahaya lagi. Akhirnya dititipkan kepada rahib. Awalnya menolak, tapi setan menggoda. Kalau kamu menolak, dititipkan ke orang lain, diperkosa sama orang lain, kamu ikut dosa. Logis kan? Iya, logis. Akhirnya mau dititipkan di sana. Ditempatkan di bangunan yang berbeda. Ya. Si rahib tetap ibadah di tempat ibadahnya, wanita itu di rumah yang agak jauh. Lalu si rahib itu hanya menyimpan makanan di luar pintu dia, nanti wanita itu keluar lalu ngambil lalu makan, enggak bertemu. Lalu setan datang. Harusnya kamu yang ke sana, bukan wanita itu yang ke sini. Kalau wanita itu keluar ada lelaki iseng lewat, bahaya loh. Ya. Sekali 2 kali enggak digugu. Digugu. Lama-lama iya benar, rasional, masuk akal. Kalau wanita itu keluar ngambil makanan, ada laki iseng bisa diculik itu. Akhirnya kata rahib, kamu gak perlu keluar, biar saya yang keluar, saya simpan di depan pintu, lalu kamu ambil setelah saya pergi. Gak bertemu. Nah sudah selangkah tuh. Lama-lama setan datang. Nanti kalau wanita itu keluar untuk ngambil makanan, setelah kamu pergi ada lelaki iseng lewat, gimana? Iya benar, logis juga. Akhirnya sudah, kamu jangan keluar, biar bukakan pintu, saya masukkan tangan saya, gitu ya. Terus bertahap. Akhirnya apa yang terjadi? Kata setan, wanita itu lama, tidak ada kawan ngobrol. Kamu masuk dulu, ajak ngobrol, pasti senang. Karena sudah lama hidup seorang diri, kesepian, tidak ada kawan ngobrol. Kalau kamu masuk sebentar ngobrol, senang dia. Dan menyenangkan orang itu ibadah. Biasa tuh, pakai dalil. Masuk akal, akhirnya masuk, ngajak ngobrol. Benar wanita itu senang. Mulailah ada tatapan mata. Ya. Peribahasa mengatakan dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya lintah? Ya dari sawah turun ke kali. Sudah disebutkan tadi ya. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi perzinahan. Ya. Sampai hamil dan seterusnya. Itu bertadarruj. Itu salah satu contoh. Dan banyak contoh-contoh lain di mana orang digoda sedikit demi sedikit tanpa terasa, setelah sadar baru dia tahu sudah jauhlah kesesatan saya. Dan banyak contoh-contoh lain tentang hal itu yang tidak mungkin kita beberkan karena waktunya yang tidak memungkinkan. Ya kita cuma punya waktu 2 menit lagi cukup untuk persiapan sholat maghrib. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.